I close my eyes and I can see a world that's waiting for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Vira Yuniar J. Paute. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan, program studi S1 Gizi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit tidak menular, yaitu hipertensi atau yang sering kita dengar dengan nama penyakit tekanan darah tinggi. Nah, video kali ini tujuannya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah saya, yaitu epidemiologi gizi oleh Bapak Ervan AR Lainjong SKMN. Penjelasannya yuk sama-sama kita simak dan saksikan. Check it out. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, kita ketahui bersama bahwa penyakit hipertensi ini merupakan salah satu jenis penyakit yang tidak menular. Penyakit di mana cairan darah dalam tubuh menekan dinding arteri sangat kuat sehingga menyebabkan beberapa penyakit timbul seperti serangan jantung. Nah, tinggi rendahnya tekanan darah itu dipengaruhi oleh jumlah darah yang dipompa oleh jantung dan juga jumlah resistensi aliran darah dalam arteri. Darah dikatakan meningkat apabila darah yang dipompa oleh jantung memiliki jumlah yang banyak sehingganya menyebabkan arteri menjadi tertekan. Atau dengan kata lain, tekanan darah tinggi ini berada pada nilai 130 atau 80 mm Hg atau lebih. Oke teman-teman, di sini kita masuk pada penyebab dari penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, penyebab dari hipertensi ini ada berbagai macam gangguan-gangguan seperti penyakit ginjal, kemudian penyakit kelenjar tiroid, kemudian tumor kelenjar adrenal, dan juga biasanya disebabkan oleh berbagai macam keadaan seperti kehamilan, kemudian kecanduan alkohol, kemudian penyalahgunaan nafsa, dan juga ada pada gangguan pernapasan saat tidur, kemudian selalu merokok dan juga jarang berolahraga. Dan ini juga bisa disebabkan oleh keturunan dan juga lanjut usia. Oke teman-teman, di sini kita masuk pada gejala dari hipertensi. Nah, gejala dari hipertensi biasanya seseorang akan merasakan sakit kepala, kemudian merasa lemah, lesu, lunglai, dan juga merasa pusing. Kemudian dia juga mengalami gangguan pada penglihatan, nyeri dada, kemudian juga akan merasakan sesak nafas, mimisan, dan juga mual serta muntah. Ada juga seseorang akan merasakan mati rasa. Nah, hal mati rasa ini berkaitan dengan adanya tekanan darah tinggi yang menyebabkan seseorang akan mengalami mati rasa atau kesemutan. Di sini kita masuk pada pencegahan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, untuk mencegah terjadinya penyakit hipertensi, tentunya kita harus menjalani gaya hidup sehat. Nah, yang pertama, mengonsumsi makanan yang bergizi dan sehat. Yang kedua, kita harus mengontrol berat badan kita. Yang ketiga, kita harus menjauhi minuman yang beralkohol. Keempat, tidak merokok. Oke teman-teman, di sini kita masuk pada pengobatan untuk seseorang yang terkena dengan hipertensi. Nah, pada pengobatannya di sini ada dua prinsip. Yang pertama, perubahan gaya hidup, dan yang kedua, gunakan obat-obatan. Prinsip yang pertama yaitu perubahan gaya hidup, di mana kita akan mengubah gaya hidup kita menjadi lebih sehat, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi dan aman dari berbagai
bakteri atau virus. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan berat badan kita agar tetap normal. Dan yang ketiga, kita juga tidak diperintahkan atau dilarang merokok. Yang keempat, kita juga harus mengadopsi pola diet. Yang kelima, kita juga harus melakukan aktivitas fisik. Kemudian terakhir, melakukan terapi relaksasi untuk mengendalikan stres. Dan kita masuk pada prinsip yang kedua, dengan cara menggunakan obat-obatan. Penggunaan jenis obat untuk hipertensi, pertama ada diuretik. Nah, ini tujuannya untuk membuang garam dan cairan dalam tubuh melalui urin. Yang kedua, agonis kalsium, dan yang ketiga ada juga jenis obat yang bernama beta blocker dan juga ACE inhibitor. Nah, berbagai jenis obat ini tujuannya yaitu untuk menurunkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari saya tentang penyakit hipertensi atau penyakit tidak menular. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Dan juga apabila ada salah kata dalam pengucapan pada video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu diberikan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.